Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohmat Aldi Purnomo, yang terhormat pemateri kita Ibu Deka Diah Utami, yang terhormat Ibu Betaria Nur Ari Eka Hastuti, yang terhormat Bapak Ibu hadirin dan seluruh peserta ASES Gamification 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara training ASES Gamification 3. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Depi Triana. Pada pagi hari ini, Sabtu 20 Maret 2021 akan memandu jalannya acara Training ASES Gamification 3. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan, kemudian masuk ke materi pertama, dilanjutkan dengan materi kedua, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dan sosialisasi kuesioner yang akan disampaikan oleh Bapak Rohmat Adi Purnomo. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiring jawab nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Doni kabarnya? Sehat Mas, baru Sehat, bangun ya? ini Mas. Ini apa? Kameranya diaktifin nggak apa-apa loh. Ini saya juga. Finally. Selamat pagi Mbak Yumna. Selamat pagi semuanya. Gimana nih pandemi? Masih jomblo aja apa udah nikah nih? Aduh. Gak kerasa loh anniversary loh. 1 tahun. Jadi ya anyway. Selamat pagi teman-teman. Ya disiapin dulu ya singkong sama kopinya. Nih saya juga pulang nih di mana? Di Magetan. Hawanya dingin. Kemarin kalau dengerin berita tuh sempet banjir. Ini kalau kata istri saya first time dapat bencana sampai banjir itu, wah benar-benar tahun ini dan tahun kemarin tuh merupakan sesuatu yang menarik lah terkait force majeure utamanya. Dan alhamdulillah ini udah banyak banget. Thank you banget ini 19 orang ya 17 ya di luar Mbak Depi sama saya gitu. Dan nanti juga segera nyambung nanti Mbak Beta sama Mbak Deka. Dan ya saya harap sih teman-teman tetap meningkatkan resiliensi ya, karena ini nih Mas Doni di Solo apa di mana nih Mas Doni? Solo Mas. Solo ya, standby berarti ya. Ini yang di Solo siapa aja nih? Mungkin bisa ngasih reaksi jempol yang di Solo. Yang di Solo jempol. Mbak Yumna, Mas Doni, siapa lagi nih? Mbak Febi di Solo, Mbak Talita di jempol, di Solo. Lainnya berarti di luar Solo ya? Oke. Mbak Kristina di Solo juga, thank you. Ya 4 dari 17 ada di Solo. Oke. Jadi saya ingin menceritakan mulai dari mana ya, terkait progres kita sih sebenarnya. Kemarin beberapa kali kita sudah sharing dengan teman-teman dari Mitra, dan alhamdulillah ini disepakati akan ada perluasan sampel penelitian kita gitu. Dan sekali lagi terima kasih atas ini ya kerjasamanya sampai hari ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah teman-teman dari mitra kita ya, UK, Malaysia, Vietnam itu appreciate
mengapresiasi semua kegiatan kita, utamanya yang kemarin teman-teman itu sangat benar-benar di atas ekspektasi ketika target kita tuh hanya 25 responden waktu itu. Masih ingat ya? Masih ngumpulin data, itu kita ngumpulin sampai 109. It's fantastic gitu. Dan ini nanti akan ada lagi. Jadi kemarin kita sudah kolaborasi dan kita sudah diskusi dengan mitra dari UK bahwa ada beberapa kuesioner dan ada beberapa refleksi yang nanti perlu teman-teman lakukan di lapangan. Kaitannya dengan apa yang sudah teman-teman pelajari, mulai dari awal SDGs, game, Kahoot gitu ya, dan flashcard yang kemarin gitu. Kemudian dan hari ini kita akan coba kuisi gitu. Itu salah satu virtual playful games atau learning gitu ya, yang memang mungkin beberapa tempat itu sudah melakukan itu, tapi mayoritas mungkin di beberapa pendidikan early primary student mungkin belum gitu. Ini saya dapatkan dari narasumber. Kemarin kita juga diskusi sama Bu Eti. Ada yang tahu Bu Eti itu siapa? Bu Eti adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Jadi kita datangkan langsung lewat Zoom ya, pasti ketemu. Karena ketika saya ke sana masih pakai PKKM gitu. PKKM sebenarnya kan udah dicabut gitu, tapi Mas Wali gitu ya. Mas Wali masih ya nata-nata lah gitu ya. Nata-nata administrasi dan sebagainya. Jadi masih ketika kita ke sana tuh kayaknya masih belum kondusif. Jadi otomatis kita lakukan secara daring. Dan dia mengklaim 30%, teman-teman, 30% dari mayoritas early primary student yang ada di Solo gitu ya, selaku sampel kita waktu itu tidak atau belum bisa mengikuti pembelajaran daring, dan itu berpengaruh terhadap ketahanan sosial serta tingkat pendidikan serta pembelajaran mereka. Nah, ini salah satu faktor yang sangat miris. Jadi teman-teman kalau misalnya mau angkat penelitian, ini juga bisa diangkat nanti ya, data-data yang sudah Anda dapatkan. Feel free kalau misalkan mau coba diangkat gitu ya, dengan etik pastinya. Nah ya, itu salah satu hasilnya. Kemudian nanti kita akan coba melakukan kayak tryouting gitu ya. Tryouting itu kayak kita melakukan refleksi dari apa yang sudah kita pelajari. Ibaratnya ini kan ACES in action-nya gitu ya. Kita memakai toolkit, kita sebenarnya akan membuat jadi di sini ada sekitar, nambah lagi alhamdulillah 18. Selamat datang tadi yang masuk Mas Rizky Wahyu. Ada sekitar 18 anak ini, relawan ini yang memang harapannya sih bisa menjadi trigger gitu ya untuk mendukung pendidikan formal yang ada di sekitar lah setidaknya gitu ya. Apa yang sudah teman-teman pelajari, apa yang sudah teman-teman lakukan gitu. Pengennya sih nanti kalau SDGs itu kita buat packaging gitu ya, packaging SDGs itu dikasih, dikirimkan gitu ya. Kemudian ke teman-teman pengen banget ketemu sebenarnya sih, kita ketemu di Solo, kita sharing gitu ya, semua pengennya gitu. Tapi ya semoga Juli mungkin ya, Mas Doni udah ada kabar loh, Juli katanya kan udah mau bisa tatap muka ya pendidikan ya. Iya Mas, ya kebetulan ibu saya guru SD. Okay. Itu katanya tahun ajaran berikutnya itu mungkin bisa tatap muka walaupun dengan syarat tertentu lah. Kayak jualan produk aja ya, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, saya mulai dari mana nih? Saya akan membuka mulai dari akun. Here we go. Kapabilitas. Jadi ada 3 sih sebenarnya. Yang paling dekat ini loh ya. Yang paling dekat ini itu nanti ada 3 yang perlu teman-teman. Saya sekalian buka emailnya deh. Kemarin itu kita sharing yang buat ini dari UK. Jadi kayak ada tempat, ada job desk khusus, dan kebetulan saya selain apa ya,
yang menjadi wakil dari Mas Muhib itu sendiri, saya yang berbagian yang khusus di collect data dan seterusnya. Ya kebetulan itu concern saya juga ya. Jadi men ora mindo gawe ini ilmune gitu. Maksudnya bisa memperdalam. Tani Dominic, namanya Dominic kalau dari UK. Nah ini ini dia. Soalnya perlu keterangan ininya sih, keterangan berapanya, kemudian keterangan ya consideringnya sih, lebih ke considering. Jadi target sebenarnya total itu 300, kemudian pembagian itu nanti pembagian dari apa ya namanya, dari sampelnya sendiri nanti cewek, cowok dan seterusnya itu lengkap banget yang diminta oleh tim UK. Sebenarnya ini juga include dengan apa yang kita pikirkan sih, sehingga kolaborasinya bisa pas. Magetan adem men. Habis mantap. Solo gimana Solo? Dingin atau panas? Ini yang lain. Panas, Mas. Oh iya. Nanti panas. Mbak Yumna ini posisi di mana Mbak Yumna? Saya di Sukoharjo. Oh Sukoharjo. Jadi ada yang standby di Karanganyar? Ada nggak? Sukoharjo, Karanganyar. Saya. Oh Mbak Nur. Kemarin saya sebenarnya ke Karanganyar. Ini loh, ya virtual juga sih sama Bupati Karanganyar itu FGD atas nama UNS itu. Sebenarnya Karanganyar tuh potensi pendidikannya juga luar biasa ya. kalau mau dieksplor itu dan banyak tokoh-tokoh keren sih itu. Ya mungkin karena multiplier ya, Solo trickle down ke Sukoharjo, Karanganyar, mana lagi tuh, Ponorogo gitu ya. Ayo ke Ponorogo. Oke, ya ini aku mau share ini. Mana nih? Yap, ini saya ingin menyampaikan bahwa dasar kami membuat visioner adalah diskusi terfokus dengan teman-teman dari UK. Jadi apa yang perlu kita lakukan or next step ya ini gitu, dan ini kami membuat suatu target juga April lah setidaknya ini sudah beres gitu ya, sehingga nanti hasil dari collect data di lapangan bisa kita lakukan analisa dan seterusnya. Oke, cate. Oke, hai Mbak Deka, akhirnya dia masuk chat. Waalaikumsalam. Mbak Atika, waalaikumsalam. Ini aku kayak baca jadi radio ya. Bacain chat satu-satu. Oke, Mbak Deka. Habis ini Mbak Deka yang akan showcase. Anyway, hope you are well. Things consider-nya ini tetap tidak ada perubahan. Jadi Likert-nya tetap 0 sampai 10. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti ketika ke lapangan lagi. Jadi ini mayoritas yang kemarin sudah mencoba ini ya, melakukan penggalian data di lapangan ya, Mas Doni ya, dan rekan-rekan yang lain gitu. Jadi make clear bahwa keep the 11 points-nya itu Likert scale 0 sampai 10. Jadi kalau misalkan ada yang mau mengisi 0 it's okay, yang mengisi 10 juga it's okay. Karena 0 merupakan dari salah satu satuan itu sendiri dalam Likert scale. Kemudian di sini tidak ada perubahan secara signifikan terkait pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kami sudah menyepakati. Sebenarnya sempat ada mau menambahkan gitu ya di bagian indikator nasionalisme, namun karena ada beberapa pertimbangan, karena dari pihak
UK, Malaysia, Vietnam gitu ya, yang harus disesuaikan. Akhirnya McClear kita memakai yang sudah kita coba buat itu gitu. Dan yang kemarin teman-teman buat itulah yang kita akan tambahkan lagi sampelnya gitu. Jadi total nanti ada sekitar 400 sampel. Itu sesuai dengan ekspektasi kita, kurang lebih dari 1000-an gitu ya. Dibagi dengan beberapa indikator gitu. Site informal, formal, etc. Kemudian, nah ini nanti kita kesepakatan aja teman-teman. Kami sudah menyiapkan survei buildernya. Ini kita sudah pakai apa namanya? Kita udah buatin nih di online. Kita kemarin kan teman-teman kan ngeprint ya nggak, Mas Doni? Ngeprint. Ya. Terus Anda nyentangi gitu ya? Ya, bantuin adik-adik ngasih tanda, soalnya banyak yang nggak anu tau, terus Mas di anu aja, jadi kita tanya beberapa anak gitu, terus kita yang ngisi kemarin. Jadi enaknya gini, apa namanya? Ini kan kita sudah nyiapin online, terus dari teman-teman Inggris itu ya sebenarnya if you going to distribute as hard copy itu it's okay gitu loh. Ya intinya make it simple lah gitu ya. Ini nanti kita kesepakatan aja apakah akan tetap mau di print lagi gitu ya, akan di print. Kemudian anak-anak ngisi, terus setelah itu teman-teman ya Mas Doni selaku ambasador kita yang akan menginputkan ke online-nya, atau mau teman-teman tidak perlu ngeprint, langsung tanya, langsung ngisi, atau bagaimana, ini kita kesepakatan aja. Karena nanti kalau misalkan perlu ada ngeprint, berarti kita siapkan anggaran ngeprint, gitu loh Mas itu loh. Bagaimana Mas Doni, teman-teman yang lain dari poin yang ketiga ini? Kalau dari Mas Doni gimana? Koordinatornya gitu. Kalau saya pribadi sih kemarin nggak masalah sih Mas, nggak mau ngeprint atau online. Cuma teman-teman yang lain sih, saya oke-oke aja, ngeprint ya oke, mau online ya oke, walaupun kalau online perlu belajar lagi kasarannya, nggak bisa langsung beberapa anak itu loh Mas, harus satu-satu kan kalau online, karena satu device satu kali kan, berarti misal saya ngadepin 3 anak sekaligus, nah itu harus satu-satu, kamu dulu, dan itu makan waktu yang cukup banyak. Kebetulan pas kemarin saya kan di Gandean, itu cukup banyak juga adik-adiknya, mungkin kalau nggak salah 40-an itu kalau jadi cukup makan waktu banyak kalau harus online. Tapi kalau pakai hard file lebih cepat, cuma itu aja sih Mas. Nyebarnya enak ya, disebar terus ngisi terus. Jadi saya misal langsung ngedep 5, terus saya ngedep 5 berkas. Jadi adik, ini dek, kamu ini gimana? Kalau kamu gimana? Jadi satu pertanyaan itu langsung 5 gitu. Itu lebih enak menurut saya. Ya. Selama ini ada pertanyaan yang membuat bingung nggak sama siswa-siswa, atau mayoritas sudah paham? Atau kamu jelasin satu persatu gitu? Ada Mas, ada beberapa pertanyaan mungkin saya butuh ekstra jelasin ke adik-adik yang terutama umurnya kelas 1, 2, 3. Nah, pokoknya yang kelas awal-awal itu. Mungkin kalau yang kelas 4, kelas 5 itu udah mulai paham lah mereka. Tapi kalau yang masih kelas 1 itu, kelas 2 itu cukup ini gimana sih Mas? Ini gimana? Nah, gitu. Oke. Beberapa poin sih, nggak semuanya. Lainnya gimana? Mungkin selain Mas Doni, wakilnya Doni, sahabat Don. Wakilmu. Sama Mbak Eldes, Mbak Talita. Mbak Talita, monggo kalau mau sharing terkait konsep kuesioner yang kemarin itu, pengennya gimana? Apakah tetap hard copy? Paper copy maksudnya ya, kayak kemarin di print sendiri, kita nyiapin ininya itu, atau bagaimana? Mbak Talita? Masih belum unmute, atau ya berarti bisa kita coba sepakati. Halo, bisa kita coba sepakati kalau untuk yang
kuesionernya kita akan coba distribusi as a hard or paper copy gitu ya. Nanti for online distributionnya nanti teman-teman yang akan mencoba menginput gitu ya, menginput ke form yang sudah kami sediakan yang khusus dari Coventry itu sendiri. And then the online survey automatically capture the email address. Jadi nanti email teman-teman juga saya mohon untuk ditambahkan di situ ya. Oh oke. Ya silakan yang mau ganti HP. Jadi mau share lewat chat juga nggak apa-apa, baiknya gimana pendapatnya seperti itu. Oke, and then di sini yang selanjutnya total at least 300 partisipan per country. Jadi kita sepakati saja nanti di Solo Mengajar 300 partisipan ini. Jadi struktur pasarnya adalah persaingan sempurna ya. Di sini saya tidak membuat kayak segmen bahwa Mas Doni maksimal harus 5 atau 10 gitu. Ya ketika Mas Doni bisa 40 ya yes, make fair play lah. Berarti apresiasinya yang 40 itu. Jadi seperti yang sudah nanti datanya juga ada. Jadi struktur pasarnya adalah persaingan sempurna gitu. Jadi silahkan semakin banyak. Namun nanti perlu kita pertimbangkan. Nah ini equal numbers of studying experience access pedagogies at those not experiencing access pedagogies. Jadi di sini juga make clear 50-50 untuk yang nanti kita akan membuat sebuah kolom khusus apakah dia sudah memahami playful learning sebelumnya. Kan kadang ada anak-anak yang sudah diajari dan ada anak-anak yang belum diajari ya. Kalau Mas Doni di Solo Mengajar sendiri mayoritas sudah diajari apa yang sudah kita pelajari selama ini atau ada yang belum atau bagaimana, atau 50-50 atau 60-40 atau gimana? Kalau yang kemarin kan di TC nggak ada kegiatan Mas sampai sekarang, setahun lebih lah itu nggak ada kegiatan sama sekali. Bisanya cuma yang kebetulan kemarin saya ada kegiatan pengajaran tapi bukan di Solo Mengajar tapi di dekat daerah Gandean juga. Nah, itu saya coba kenalin ke yang Kahoot ya. Yang pertanyaan-pertanyaan itu. Yep. Nah, mungkin udah dicoba atau belum saya kurang tahu. Tapi kalau ada satu adik, saya ketemu satu orang itu ya nggak masalah kalau mau dicoba. Jadi kalau yang di Solo Mengajar jujur belum sih Mas, saya di Gandean belum karena emang nggak ada kesempatan buat kegiatan sama adik-adik, susah juga. Dan banyak adik-adik di Gandean yang nggak pegang HP secara langsung sih. Jadi adik-adik pun pegang HP-nya itu punyanya orang tua. Kayak gitu sih Mas di Gandean. Kebetulan saya di Gandean. Kalau yang teman-teman yang lain saya kurang tahu juga. Mungkin nanti bisa Mas. Kalau yang saya terapin di tempat lain Mas, kan tadi saya ada pengajaran di daerah Sangkrah itu dekat juga sama Gandean, cuma beda perbatasan lah katanya. Nah, itu nggak masalah. Oh, sudah bisa melakukan pengalaman ini ya, pedagogis access itu sendiri ya? Kan kemarin baru pertama. Nah, besok Senin itu besok Senin itu saya ke sana lagi. Mungkin mau praktek. Kemarin cuma pengenalan, saya ada akses kayak gini. Maksudnya ada Kahoot kayak gini. Nah, udah pengenalan. Terus besok Senin rencananya sih mau dipraktekin kayak gitu. Okay. Karena ya yang memungkinkan untuk dilakuin baru itu. Sing SDGs game ngono, sing flashcard ngono memungkinkan ora? Yang flashcard bisa sih. Karena itu lingkupnya cuma kecil, cuma 30 anak kayaknya. Cuma 30 anak yang kemarin saya kegiatan itu. Jadi bisa. Juga, Mas, kan saya ada organisasi satu lagi di Solo juga. Nah, itu mau diterapin kayak gitu, nggak masalah juga atau gimana, Mas? Nggak masalah. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan if possible ini ya. Tapi memang ya nggak terlalu penting sih. Ya, kan ada skala prioritas juga ya. Yang terpenting adalah dari subjek yang sudah kita tetapkan itu di Solo Mengajar, equal numbers gitu ya, experiencing access pedagogies and those not experiencing access pedagogis itu loh. Jadi kita membedakan antara yang sudah pernah mendapatkan akses dan belum mendapatkan akses pedagogis itu.
kita capture itu loh sebenarnya di kuesioner. Nah, kemudian ini menjadi perhatian equal number boys and girls gitu. Jadi nanti ketika Anda mengambil data gitu ya dimaksimalkan 50-50 yang cewek ya. Dari 300 ya 150 tuh cewek, 150 tuh cowok. Kayak gitu. Buat teman-teman lain juga bisa menjadi perhatian ya. Karena ini menjadi not dari apa yang diharapkan oleh teman-teman mitra kita. Nah itu tadi saya menjawab langsung yang Mas Doni ya, yang if possible an equal distribution of remote or minority participant. Terus in the general population. Jadi selain dari SM, yaitu kan menjadi remote partisipan kita lainnya gitu ya. It's okay sebenarnya. Kita pun juga rencananya ini ngangkat juga di Bali, ngangkat juga di Sulawesi gitu. Jadi banyak sekali yang akan bisa kita eksplor di situ dan bisa menambahkan sintesis kita. Kemudian, nah ini jika memungkinkan juga an equal distribution of primary and secondary. Maksudnya adalah primary and secondary student. Gitu. Jadi bukan berkaitan dengan apa literatur review ataupun secondary data atau primary data bukan, tapi ke primary dan secondary student. Kalau bisa SMP-nya ada, SD-nya ada, kayak gitulah. Begitu. Oke ya, clear ya untuk gambaran umumnya. Jadi make it consider pokoknya prosesnya seperti itu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan ataupun nanti perlu dengarkan lagi bisa diulang lagi ini kan nanti di live ya, di capture juga gitu di YouTube-nya Reogify. Oke, next sebelum ke reflection nanti ini di akhir sesi saya sampaikan saya forward, tapi setidaknya saya memberikan pemahaman dulu. Nah ini gambarannya kita masih drafting gitu ya. Nanti ditambahkan female etc. Jadi di sini nanti akan saya tambahkan juga berbahasa Indonesianya. Ini sudah ada bahasa Inggrisnya dari Dominic itu sendiri. Tidak banyak seperti yang sudah kayak kemarin persis gitu sih. Dan ini final page-nya. Insya Allah dalam satu responden kalau modelnya kayak Mas Doni ya asik spread off langsung 40 anak gitu ya 5555 itu bisa cepat. Dan teman-teman bisa mengadopsi juga yang dilakukan Mas Doni. Tapi tetap etiknya ya, maksudnya Mas Doni. Biar teman-teman itu responden itu paham kalau apa pertanyaannya maksudnya apa itu tetap menjadi perhatian ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai karena terlalu banyak dalam satu hari itu akhirnya nanti menurunkan kualitas gitu loh. Jadi tetap dipertahankan kualitas pengambilan datanya di lapangannya. Seperti itu. Kemudian pilot sudah ya ini nanti ada quizzy sama humanoid. Ini fungsinya untuk memberikan feedback ke kami, dan kami ingin tahu sebenarnya apa yang sudah tadi yang Mas Doni mainkan gitu ya dikasih ke anak-anak itu bagaimana sih tanggapannya kayak gitu dari teman-teman volunteers utamanya dan dari teman-teman anak-anak kayak gitu loh. Seperti itu ya bahasanya insya Allah mudah dipahami lah ya kalimat-kalimatnya. Nanti akan saya tambahkan juga, oh ya ini maksimal nanti 30 hari setelah pelatihan ini ya. Jadi kan kita setiap bulan kan ada training gitu ya. Nah, nanti kami minta video gitu ya. Kami minta ya hal-hal yang berkaitan dengan itu. Hasil-hasil yang sudah di lapangan, misalkan Anda nanti buat video nih permainan bareng anak-anak SDGs ataupun Kahoot ataupun Quizzy ataupun flashcard seperti itu. Jadi selain mengisi survei online ini, teman-teman juga mengupload video ketika nanti pelatihan. Hasil dari pelatihan maksudnya. Pertanyaannya simpel-simpel kok. Apakah pelatihan bermanfaat? Apakah apa yang diperoleh? Persepsi Anda bagaimana? Siapa target Anda? Rencana. Jadi kayak pertanyaan terbuka. Gitu loh. Anda bisa mengisi apapun yang ingin Anda isi. Yang terpenting ngepas dengan pertanyaannya ya. Jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Sulitannya apa? So itu sih kurang lebihnya gitu terkait apa yang akan kita lakukan. Jadi 300 partisipan dalam waktu dekat. Refleksi yang hari ini sampai 30 hari ke depan maksimal gitu. Sehingga apa yang kita harapkan gitu ya tetap
ya looking forward lah untuk kalian semua tetap jaga kesehatan gitu. Mbak Devi, saya serahkan ke Anda. Jangan lupa ngopi sama singkongnya teman-teman. Thank you. Yusu Mas. Oke. Silakan Mbak Devi. Baik, terima kasih kepada Bapak Aldi atas sambutan dan juga sosialisasi kuesionernya. Kemudian kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu pemberian materi dengan tema Playful with Fresh Card 4D yang akan disampaikan oleh Ibu Deka Diah Utami. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC dan tim. Selamat pagi teman-teman ya, senang sekali berjumpa hari ini. Kita sudah bertemu 3 minggu yang lalu. Sekarang kita bertemu lagi. Untuk teman-teman yang tidak hadir 3 minggu yang lalu, nanti mungkin akan dibagikan link YouTube supaya kalian bisa akses materi untuk minggu lalu. Karena saya adalah spesialisasi flashcard augmented reality. Jadi saya bertanggung jawab kepada penguasaan konsep teman-teman untuk media AR. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang humanoid. Sebelumnya udah ada yang ngeprint di laptop. Nggak apa-apa di laptop. Terus yang sudah siap, maksudnya udah di depan laptop dan di depan kertas yang di print apa aja. Nanti akan dibagikan serial number oleh tim. Ya, itu. Ayo silakan cepet-cepetan diambil kodenya. 1 kode itu bisa untuk 3 orang. Masukin ya. Kalau ada yang belum paham, saya jelaskan dulu ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share ke screen. Teman-teman bisa lihat presentasi saya? Keren. Bisa. Jadi kita akan mengajarkan konsep organ tubuh manusia dengan metode virtual playful learning bagi teman-teman volunteer selalu mengajar. Dengan menggunakan aplikasi humanoid. Apa sih humanoid itu? Human itu artinya anggota tubuh manusia, oid-nya Android. Jadi kita belajar anggota organ tubuh manusia melalui aplikasi Android secara virtual. Ingat dulu waktu SMP kita belajar sistem pencernaan, sistem syaraf, sistem rangka, itu hanya pakai buku teks ya kan. Ternyata tahun 2020-2021 ada aplikasinya. Ini adalah petunjuk penggunaannya, tapi saya sudah bikinkan video tutorialnya kok nanti. Terus tujuan pembelajarannya ini untuk apa sih? Media ini apakah hanya untuk scanning-scanning aja? Apakah hanya untuk senang-senang aja? Enggak. Kalian bisa mengajarkan anak supaya bisa berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bisa memahami mahalnya organ tubuh manusia yang diberikan Tuhan secara gratis. Kalian bisa jelaskan bahwa harga ginjal itu sekitar 2 miliar, harga hati itu 2 miliar, harga otak manusia itu berapa. Kalian bayangin itu semua kalau ada di tubuh anak-anak harganya berapa. Harga tubuh manusia untuk satu manusia hidup itu berapa miliar. Jadi kita bisa ajarkan. Setelah kita lihat sistem-sistem organnya. Terus ini bisa membantu menanamkan nilai religius pada anak-anak dengan berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin saya juga belum menyadari ini, saya juga berterima kasihnya setelah melihat aplikasi ini. Ya Allah, segininya ya. Terus yang kedua, untuk di pembelajarannya, ini bisa berfungsi untuk memahami konsep organ tubuh manusia. Bayangkan, ini adalah pelajaran SMP. Pelajaran SMP ketika kita sudah ajarkan ke anak-anak kecil dasarnya, ini sangat berkontribusi dalam pemahaman konsepnya. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini atau media ini nggak bisa dipakai sendirian. Kita harus punya skenario-nya pembelajaran. Teman-teman yang basicnya pendidikan pasti tahu istilah RPP atau lesson plan.
Nah, kalau kali ini saya sarankan pakai pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah itu seperti apa? Yaitu pembelajaran yang diawali dengan adanya sebuah permasalahan atau kasus-kasus. Oke, ini tutorial ringkasnya ya. Tunggu dulu, saya tanya ke MC. Mbak MC, apakah sudah disediakan video tutorial untuk adik-adik hari ini? Oke, iya Bu, sudah ada video tutorialnya. Mungkin bisa diputar sekarang oleh tim teknisi. Oke, silakan dibuka. Butuh waktu berapa menit? Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial cara penggunaan aplikasi Humanoid. Jika kalian sudah mendownload aplikasinya di App Store atau di Play Store, maka akan muncul thumbnail seperti ini. Kalian klik saja. Pastikan internetnya terkoneksi ya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Humanoid itu berasal dari kata human, artinya manusia, dan oid itu mungkin adalah android. Jadi mempelajari organ-organ tubuh manusia melalui HP Android. Ini adalah tampilan awalnya. Selamat datang di Humanoid. Oke, ayo. Kalau kalian belum mendapatkan aplikasi dan kartunya, kalian download Tindis yang dapatkan Humanoid 4D+. Tapi karena kalian sudah berhasil menginstal, kita buka ke bagian menu. Oke. Untuk menu yang pertama ada registrasi. Kalian akan dibagikan serial number. Satu serial number bisa digunakan oleh 2 gadget. Karena HP saya sudah dimasukkan serial number, jadi aman-aman saja. Bagi yang belum, silahkan memasukkan serial number. Jika berhasil, maka akan seperti ini. Kemudian untuk bahasa, jangan lupa kita pilih bahasa Indonesia. Nih, karena saya sudah mengatur sejak awal pengaturan bahasanya. Ini bisa kita scroll, kita cari bahasa, oke. Konfirmasi. Setelah itu, ada pengaturan suara, apakah Anda ingin ada musiknya? Kalau tidak, kita nonaktifkan. Kalau iya, silahkan. Efek suaranya ini tidak aktif dan ini aktif. Setuju? Iya. Oke. Selanjutnya ini jika kalian memiliki kacamata virtual atau virtual glass. Kemudian perpustakaan 3D. Jadi pertama-tama ada 2 pilihan, kalian mau bisa melakukan scan atau kalian bisa langsung ke perpustakaannya. Kalau untuk di perpustakaan, kalian klik saja, ini bagian atas, biru untuk laki-laki dan warna merah muda untuk perempuan ya. Kita coba untuk laki-laki aja dulu. Ini kita klik di bagian tengah, kemudian akan muncul 6 icon. Kita pilih salah satu, misalnya ini sistem saraf ya benar. Saat kita tindis akan muncul informasi seperti ini. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita tindis lagi bagian sistem saraf, maka akan muncul informasi umum. Jika kalian memperbesar atau memperkecil pada layar,
akan nampak tulisan. Ketika kalian klik bagian tulisan, maka muncul informasi. Begitupun pada tulisan yang lain. Oke. Kita kembali. Terus misalnya sistem pencernaan. Ini pada tampilan ini muncul gambar sistem rangka, tampilan visual, sistem syaraf, dan sistem pencernaan. Tapi kalau kalian ingin menghilangkan sistem syarafnya, kalian tinggal klik lagi ikon sistem syaraf sampai tanda birunya hilang. Oke, kita lebih terfokus kan? Kita klik lagi bagian tengah, muncul informasi umum. Sama seperti tadi, jika kalian bisa memperbesar, memperkecil, membalik, atau merotasi, kemudian kalian pilih salah satu tulisan, akan muncul informasi juga. Begitupun untuk sistem-sistem organ yang lain. Oke, kalian bisa bereksplorasi. Oke, coba kita lakukan scanning. Jadi ini adalah kartu-kartu yang sudah saya print out. Untuk sistem saraf akan muncul panduan petunjuk seperti ini. Kita tinggal klik aja. Akan ada dua hal, satu ikon sistem saraf yaitu otak, dan satu ada semacam informasi tambahan. Kita klik informasi tambahan. Jadi sistem saraf itu meliputi indera penglihatan, mata, indera pendengaran, terus lapisan epidermis kulit, hidung, dan indera perasa. Kalau kita klik lagi sistem saraf bagian mata, tuh, oh ini pendengaran. Kalau ini, oke, ini rasa-rasa makanan. Oke, coba ke sistem pernapasan. Akan terbagi dua hal sama. Kemudian kita coba scan hal yang lain. Humanoid body parts-nya. Oke, sama seperti tadi ya. Kita klik pada perutnya. Sama seperti di perpustakaan tadi, cuman ini agak lebih real life dan virtual. Kita merubah yang perempuan, geser icon pink. Kita ingin lihat sistem otot untuk perempuan seperti ini. Jadi sistem otot terbagi atas otot-otot mulai dari atas sampai bawah. Oke, itu tadi adalah tutorial singkat. Jadi teman-teman nanti yang belum bisa mengakses aplikasinya atau belum tahu caranya bisa ditonton kembali dan dibantu oleh tim kreatif. Saya jelaskan dulu ya, belum selesai. Kemudian skenario masalahnya. Jadi setelah teman-teman nge-scan, mengetahui cara kerja aplikasi tersebut, kalian bisa tanyakan ini kepada
adik-adik atau teman-teman. Jika misalnya untuk mengajarkan sistem pencernaan ya. Jadi seperti ini. Ini namanya strategi pembelajaran berbasis masalah. Contohnya, jika adik-adik terlambat makan, biasanya akan mengeluhkan rasa sakit pada bagian perut. Organ apa yang sedang bermasalah di dalam perut adik-adik? Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan organ tersebut? Ketika diberi permasalahan dan pertanyaan seperti ini, otomatis anak-anak pasti akan memiliki rasa keingintahuan dan mereka akan memanggil informasi lama yang ada dalam pikiran mereka. Mereka akan mengingat ketika perut saya sakit itu saya pegang apa? Oh ternyata perut. Nah disitulah muncul masalah. Apa sih yang ada dalam perut? Teman-teman bisa langsung scankan sistem pencernaan. Jadi kalian bisa scankan sistem pencernaan. Ya kan? Bermasalah lagi kalau pakai virtual background. Untuk sistem saraf, misalnya, jika adik-adik sedang pusing dan sakit kepala, bentar ya. Biasanya akan memegang kepala ya kan? Organ apa yang sedang sakit di dalam kepala adik-adik? Sama. Scan sistem saraf. Untuk sistem pernapasan, jika sedang sesak napas, biasanya adik-adik akan diberi alat untuk membantu pernapasan. Terkadang adik-adik akan memegang dada saat menahan nyeri. Organ-organ apa saja yang sedang bermasalah di dalam dada adik-adik? Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan organ tersebut? Maka scan sistem pernapasan. Untuk sistem rangka, misalnya kasusnya kayak gini. Pernahkah adik-adik jatuh? Di tubuh bagian mana adik-adik merasa sakit? Organ apa sih yang sebenarnya sedang sakit di dalam tubuh? Mengapa dibutuhkan tongkat atau kursi roda untuk membantu adik berjalan? Pasti mereka akan bertanya-tanya. Maka scankan sistem rangka. Untuk yang terakhir, scan sistem otot. Kasusnya bisa berupa gini. Jika sedang keseleo, masuk angin, kecapean, dan susah bergerak, biasanya saat kecil adik-adik dibawa ke jasa pijat bayi. Organ apa yang sedang disembuhkan agar adik bisa bergerak aktif lagi? Mengapa ya ayah ibu membawa adik untuk pijit? Nah, dari situ akan muncul sebuah rasa ingin tahu. Ketika teman-teman melakukan scanning pada sistem otot, mereka akan bertanya, Kak, ini apa? Ini apa? Situlah proses konstruksi pengetahuan terjadi. Jadi teman-teman harus aktif memfasilitasi pertanyaan dari adik-adik. Untuk pertanyaan lain di setiap sistem organ bisa dikembangkan. Ini tadi hanya contoh aja. Saya hanya menyampaikan contoh-contoh strategi pembelajaran berbasis masalah. Ini bisa kalian terapkan untuk penelitian skripsi ataupun magister nanti. Pengembangan strategi pembelajaran berbasis masalah menggunakan media kayak begini, saya rasa tingkat keberterimaannya tinggi ketika kalian gunakan untuk ujian skripsi atau magister. Selanjutnya seperti ini. Sebelum teman-teman menerapkan ke adik-adik, kalian harus belajar dulu. Jangan sampai nanti adik-adiknya bertanya, teman-temannya bingung. Tapi saya rasa teman-teman udah paham lah. Jadi di pengaturannya jangan lupa mengatur setting bahasanya jadi Indonesia, karena informasinya akan menyesuaikan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman lupa men-setting bahasanya ke Inggris, nggak ke Indonesia, maka informasinya akan tampil dalam bahasa Inggris. Teman-teman akan melakukan proses 2 kali lagi untuk translasi. Oke, ya. Terima kasih. Kemudian saya baca kolom chat. Minta tolong material video tutorial di-share. Oke, admin Regified, tolong di-share. Sekarang saya mau berinteraksi langsung. Teman-teman yang sudah berhasil install aplikasinya, raise your hand. Tunjukkan tangan kalian melalui reaction atau bersuara. Oke, Mas Tauhid, Mas Romdoni. Siapa lagi? Baru 2 orang. Oke, silakan suaranya dibuka.
Saya mau tanya, apakah sudah masuk serial number-nya? Sudah. Sudah. Sudah berhasil melakukan scanning? Sudah. Mbak. Belum. Mas Romdoni belum ya? Tadi yang ada pengertiannya itu lihatnya di sebelah mananya? Itu di bagian perpustakaan atau library, bagian ujung kanan. Oh. Jadi, teman-teman yang sudah berhasil install aplikasi, masukkan serial number ya. Kalian berebut, soalnya satu serial number itu hanya untuk 2 atau 3 gadget. Jadi ketika kalian sudah memiliki serial number-nya, kalian bisa mengakses. Untuk yang belum bisa mengakses serial number karena memorinya penuh, nanti hubungi tim akses ya. Nanti akan dibagikan dan akan dibelikan. Saya mau interaksi langsung sama Mbak yang sudah berhasil scanning, siapa? Bisa videonya dinyalakan? Atau Mas Romdoni? Belum bisa scanning saya. Kenapa? Masalahnya gimana? Tadi kurang paham. Ini udah saya ngadep gambarnya tapi kok nggak muncul ikonnya gitu. Ikonnya harus di-scan dulu. Masnya setelah memasukkan serial number, saya share screen dulu ya. Jadi kalian hadapin aja ke, bentar. Jadi kalian hadapin kameranya ke dokumen yang saya kasih, bentar ya. Maaf ya, suara tetangga masuk ke sini. Humanoid. Sabar ya, bentar. Ini bisa untuk membelajarkan konsep biologi pada anak-anak. Bentar ya, saya share screen kan. Oke, silahkan siapa yang mau coba share screen? Mas Romdoni, coba kameranya diarahkan ke gambar yang humanoid Oedipus. Yang saya bagikan saat ini, bisa nggak? Atau teman-teman yang lain yang belum sempat nge-print. Saya ngadep gambar ini, Mbak. Soalnya cuma pakai HP aja kan. Nah, atau coba tak share gimana? Saya ngadep gambarnya terus apa gimana? Oh, nggak apa-apa. Maksudnya Mas Doni cuma pakai satu gadget ya saat ini ya? Iya, iya. Oh ya, paham. Oke, teman-teman, kalau apa saya mau putarkan video tutorialnya sekali lagi? Iya, boleh, Kak. Oke, admin Real Giveaway tolong diputarkan sekali lagi. Jadi teman-teman paham ya. Jadi saya mulai mentutorial ini setelah aplikasi saya download. Jadi saya nggak berikan contoh download aplikasinya di Play Store kayak gimana, karena kalian pasti udah tahu. Tinggal masukin aja humanoid. Nah, ini dimulai ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial cara penggunaan aplikasi humanoid. Jika kalian sudah mendownload aplikasinya di App Store atau di Play Store, maka akan muncul thumbnail seperti ini. Kalian klik saja. Pastikan internetnya terkoneksi ya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Serial number dimasukkan pada menu registrasi. Humanoid itu berasal dari kata human, artinya manusia, dan oid itu mungkin adalah android. Jadi mempelajari organ-organ tubuh manusia melalui HP Android. Ini adalah tampilan awalnya. Selamat datang di Humanoid. Oke, ayo. Kalau kalian belum mendapatkan aplikasi dan kartunya, kalian downloadin di sini yang dapatkan Humanoid 4D+. Tapi karena kalian sudah berhasil menginstal, kita buka ke bagian menu.
Oke. Untuk menu yang pertama ada registrasi. Kalian akan dibagikan serial number. Satu serial number bisa digunakan oleh 2 gadget. Karena HP saya sudah dimasukkan serial number, jadi aman-aman saja. Bagi yang belum, silahkan memasukkan serial number. Jika berhasil, maka akan seperti ini. Kemudian untuk bahasa, jangan lupa kita pilih bahasa Indonesia. Nih, karena saya sudah mengatur sejak awal pengaturan bahasanya. Ini bisa kita scroll, kita cari bahasa, oke. Konfirmasi. Setelah itu, ada pengaturan suara, apakah Anda ingin ada musiknya? Kalau tidak, kita nonaktifkan. Kalau iya, silahkan. Efek suaranya, ini tidak aktif dan ini aktif. Setuju? Iya. Oke. Selanjutnya, ini jika kalian memiliki kacamata virtual atau virtual glass. Kemudian, perpustakaan 3D. Jadi, pertama-tama ada 2 pilihan. Kalian mau bisa melakukan scan atau kalian bisa langsung ke perpustakaannya. Kalau untuk di perpustakaan, kalian klik saja. Ini bagian atas, biru untuk laki-laki dan warna merah muda untuk perempuan ya. Kita coba untuk laki-laki aja dulu. Ini kita klik di bagian tengah, kemudian akan muncul 6 icon. Kita pilih salah satu, misalnya ini sistem saraf ya, benar. Saat kita tindis akan muncul informasi seperti ini. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita tindis lagi bagian sistem saraf, maka akan muncul informasi umum. Jika kalian memperbesar atau memperkecil pada layar, akan nampak tulisan. Ketika kalian klik bagian tulisan, maka muncul informasi. Begitupun pada tulisan yang lain. Oke. Kita kembali. Terus misalnya sistem pencernaan. Ini pada tampilan ini muncul gambar sistem rangka, tampilan visual sistem syaraf dan sistem pencernaan. Tapi kalau kalian ingin menghilangkan sistem syarafnya, kalian tinggal klik lagi ikon sistem syaraf sampai tanda birunya hilang. Oke, kita lebih terfokuskan. Kita klik lagi bagian tengah, muncul informasi umum. Sama seperti tadi, jika kalian bisa memperbesar, memperkecil, membalik atau merotasi, kemudian kalian pilih salah satu tulisan, akan muncul informasi juga. Begitupun untuk sistem-sistem organ yang lain. Oke, kalian bisa bereksplorasi. Oke, coba kita lakukan scanning. Jadi ini adalah kartu-kartu yang sudah saya print out. Untuk sistem saraf akan muncul panduan petunjuk seperti ini. Kita tinggal klik aja. Akan ada 2 hal, satu ikon sistem saraf yaitu otak, dan satu ada semacam informasi tambahan. Kita klik informasi tambahan. Jadi sistem saraf itu meliputi indera penglihatan, mata, indera pendengaran, terus lapisan epidermis kulit,
hidung, dan indera perasa. Kalau kita klik lagi sistem saraf bagian mata, tuh, oh ini pendengaran. Kalau ini, oke, ini rasa-rasa makanan. Oke, coba ke sistem pernapasan. Akan terbagi dua hal sama. Kemudian kita coba scan hal yang lain. Humanoid body plus-nya. Oke, sama seperti tadi ya. Kita klik pada perutnya. Sama seperti di perpustakaan tadi, cuman ini agak lebih real life dan virtual. Kita merubah yang perempuan, geser icon pink. Kita ingin lihat sistem otot untuk perempuan. Seperti ini. Jadi sistem otot terbagi atas otot-otot mulai dari atas sampai bawah. Oke, teman-teman. Sekarang terakhir ya, untuk contoh real life. Kalau kalian berhasil mendownload, itu akan muncul tampilan seperti ini, benar nggak? Benar. Iya. Ya, terus kalian pilih ayo, maka akan muncul seperti ini. Sekarang, contohnya, ini contoh kartu yang sudah saya download. Oke? Nah, perhatikan. Ini aplikasi kameranya sedang terbuka ya, scanning aplikasi. Suaranya belum saya aktifkan. Terus, yang sistem-sistem ini, kita lakukan hal yang sama ya. Sorry. Ini gini nih kalau nggak ada asisten. Muncul tanda plus. Tanda plus itu ketika kalian buka, gelembung kalian pecahkan itu berisi informasi-informasi terkait sistem saraf. Coba kita pecahkan ya. Akan ada dua. Satu berisi ikon otak dan satu berisi informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Kekecilan mungkin kalau tampilannya dari situ. Terus nih aja yang paling jelas. Jadi teman-teman saya harapkan bisa praktik ya, karena media ini benar-benar baru dan untuk kalian saya rasa ini adalah sesuatu yang bagus. Muncul kan virtualnya? Ya, muncul. Kalau subjek
didik kalian adalah anak-anak perempuan, kalian mengganti. Kalian lihat di atas aplikasi itu ada tanda jenis kelamin laki-laki untuk biru, perempuan untuk pink. Kalian bisa geser aja ini. Yang muncul adalah gadis perempuan. Jadi nanti jelas berbeda sistem organ laki-laki dan perempuan, khususnya untuk reproduksi. Cuman kalau di sini belum disinggung reproduksi ya, karena ini untuk anak-anak kecil. Nanti kalau untuk anak SMP, SMA mungkin bisa. Jadi inilah namanya virtual augmented reality. Jadi kita menyajikan informasi secara virtual. Jadi informasinya yang abstrak kita munculkan dalam bentuk animasi. Seolah-olah itu nyata. Kita mau lihat sistem peredaran darah untuk wanita seperti apa sih? Kita klik aja gambar jantung. Muncul kan? Kalau kita mau lihat sistem sarafnya wanita, kayak gimana sih? Klik aja. Coba. Yang warna kuning. Kalau kalian mau melihat semua sebagai sebuah rangkaian utuh, kalian klik aja semua. 1, 2. Dan yang lainnya. Saya nggak bisa, karena mobilitas saya terbatas. Jadi saya rasa teman-teman pasti bisa mencoba kalau sudah berhasil memasukkan serial number. Apakah sudah ada yang berhasil atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Jadi saya nggak sia-sia bawain materinya. Teman-teman, untuk pengaksesan kartu ini, ketika kalian mendapati kendala, misalnya kalian tidak mendapatkan serial number, kalian langsung hubungi tim ACES, karena tim ACES itu akan membeli kartu sejumlah relawan dari Selalu Mengajar. Jadi ketika Selalu Mengajar ada 40 orang, maka kartu yang akan dibeli jelas cuma 20, karena satu kartu itu berisi satu serial number hanya untuk 2 gadget. Jadi ketika kalian tidak melakukan pemesanan, dalam artian tidak pesan, ditakutkan kalian tidak akan kebagian serial number. Oke. Sebenarnya untuk minggu lalu banyak teman-teman yang nggak hadir ya. Kita belajar hal yang sama seperti ini, tapi materinya adalah tata surya. Dan apa lagi Mas Doni kalau masih ingat minggu lalu? Tata surya dan apa? Jenis-jenis pekerjaan. Konsepnya sama. Nanti akan ada kartu yang dikirimkan. Nanti ada gambar. Oh, saya punya contohnya. Misalnya ini, untuk jenis-jenis pekerjaan. Kalian tanya anak-anak, adik-adik, nanti kalau misalnya mau jadi apa? Kalian scan aja salah satunya. Aplikasinya namanya Octalan 4D. Nanti akan di-share oleh tim kreatif. Kalian scan aja salah satunya. Nanti akan muncul gambar profesor, gambar dokter, gambar dokter gigi, banyak. Jadi kita bisa motivasi anak-anak untuk memiliki impian. Jangan sampai adik-adik cita-citanya apa? Kayak yang kasusnya Pak Ganjar kemarin, waktu wawancara anak-anak SD, Kanisius, jawabannya tim pemburu preman. Ya kan? Terus, yang untuk tata surya kartunya seperti ini. Ada satelit luar angkasa internasional. Ada Sputnik. Apa itu Sputnik? Ayo. Ada Pluto, Neptune, Uranus, Saturnus. Yang lebih keren bahkan ada black hole. Ada black hole. Ada satelit-satelit dari Rusia, dari Amerika. Kalian bisa lihat bentuknya di sini. Jangan sampai seperti saya, taunya cuma satelit palapa aja. Nah, itu nanti kalau kalian berminat, nanti akan dibagikan link untuk download aplikasinya, sama link untuk mengakses kartunya. Nanti kalian lakukan pemesanan untuk serial number. Setelah HP kalian install, ingat, memorinya dikondisikan ya. Saya nggak mau ada laporan lagi. Bu, memorinya penuh lah, gimana? Udah dibeliin kartu, memorinya penuh. Sebenarnya masalah kita sama sih, saya juga HP saya penuh. Bahkan dulu tuh tiap bulan harus transfer ke laptop.
memorinya. Sekarang 2 minggu sekali. Jadi saya memaklumi. Oke, saya mau bertanya dulu, ada yang berminat untuk mempelajari tata surya luar angkasa secara virtual sama profesi secara virtual? Ayo nyalakan suaranya, saya mau dengar. Ada yang berminat nggak? Kalau ada, kami akan share. Yuk, Mbak. Mas Joni kan udah dapet ya. Jangan dapat 2 kali. Gantian teman yang lain. Saya ingat yang dapat kemarin Mas Joni sama Mbak Talita. Teman-teman yang lain berminat nggak? Berminat dong. Oke, nanti bisa dikoordinir sama Mas Doni sama Mbak Talita ya untuk pengaksesannya. Dan saya harap kalian bisa mengimplementasikan kepada anak-anak subjek mengajar kalian. Walaupun sekarang kondisinya masih PSBB, apa sih sekarang istilahnya? PKMB ya? Lockdown. Kalian bisa mencoba terapkan ke adik-adik kalian dulu. Atau anak tetangga lah boleh dipinjam. Karena kita dalam minggu ini ada data yang harus dikirim ke UK. Jadi diminta foto teman-teman itu beraktivitas sama anak-anak kecil. 1 orang 1 anak, nggak apa-apa ya. Pinjam adiknya atau anak tetangga pinjam bentar dek, nanti tak beliin permen. Terus kalian scan lah itu kartu, gitu kan. Kalau untuk humanoid kalian scan. Terus kalian minta fotoin 1 orang, terus kalian upload di form yang sudah tersedia. Karena itu permintaan dari UK ya teman-teman. Walaupun saya paham, kalian belum bisa langsung implementasi ke lapangan. Saya sangat paham kondisinya PKMB. Cuman kita berproyek, kita ditarget. Ada progres yang harus kita kirim. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya sudahi. Teman-teman kalau yang belum bisa, minta ajar teman-temannya yang lain ya. Bu mau tanya. Ya. Ini Mas Tauhid kok suaranya perempuan? Iya, Oke. akunnya kakak. Silahkan. Mau tanya kalau semisal aplikasinya sudah di-uninstall, tapi saya mau install ulang dengan kodenya itu sama atau boleh beda ya? Jadi konsepnya itu gini, 1 aplikasi akan dimasuki 1 serial number. Mereka berpasangan. Jadi jangan sampai di-uninstall ya, karena saya takut itu akan meminta kode verifikasi ulang. Jadi minta serial number baru, padahal itu udah tertanam di HP sebelumnya. Tapi semoga aja enggak, soalnya kayak pengaturan WhatsApp verifikasi 2 langkah kan, kalau kita masukin kode kita, ketika kita logout atau kita uninstall, dia akan minta lagi kan. Nah, teman-teman ingat nggak serial number-nya? Untung-untung kalau ingat, kalau enggak gimana? Oke? Seperti itu. Jadi, usahakan jangan di-uninstall. Seperti itu. Tapi kalau memang harus di-uninstall, semoga serial number-nya masih bisa digunakan. Jadi sebenarnya tadi itu tim kreatif harus mendata serial number ini digunakan oleh siapa-siapa. Ini siapa-siapa. Waktu dibagikan tadi kita terlalu terburu-buru tadi. Mohon maaf saya nggak kepikiran. Jadi kalian bingung kan ini udah dipakai sama siapa ya? Ini udah dipakai sama siapa ya? Tapi nanti untuk Space 4D sama Profession of Talent nanti kita akan data. Misalnya Mas Romdani sama Mbak Talita 1 kartu. Mas ini sama ini 1 kartu, Mbak ini sama ini 1 kartu. Jadi kesimpulannya jangan di-uninstall ya. Kecuali ganti HP baru yang memorinya lebih banyak, itu oke lah, dimaafkan nanti tak kasih serial number baru kok gitu. Mbak, sama minta tolong video tutorialnya yang kerjaan sama tata surya di-share. Jadi mungkin jelasinnya ke teman-teman yang lain lebih enak. Sama ke adik-adik itu juga lebih enak juga. Oh iya, video untuk Space 4D sama Octalent itu sudah diupload di YouTube. Tutorialnya YouTube Reogify. Nanti tim kreatif tolong bagikan di grup WA briefing itu, kalian share linknya. Tim kreatif jangan lupa ya. Terus untuk apalagi Mas Doni tadi pertanyaannya tutorialnya. Untuk tutorialnya sama kok. Ketika kalian sudah dapat kartunya, kalian tinggal scan-scan aja. Kalian tindis-tindis aja itu muncul informasi baru.
Ingat, jangan lupa ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Karena kalau tetap pakai bahasa Inggris, ya nggak apa-apa lah untuk sastra Inggris. Kalau yang Nggak bisa bahasa Inggris. nggak bisa Inggris. Oke, nanti link YouTube-nya dibagikan. Nanti untuk pertemuan kali ini juga link YouTube-nya akan di-share kok ke akunnya Reogify. Jangan lupa subscribe ya dan like. Hargai teman-teman yang udah berjuang membuat. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak, kita masuk ke materi kedua oleh teman saya namanya Mbak Beta. Jadi ada tim ACES perempuan satu lagi, selain saya namanya Mbak Beta. Tapi dia akan memberi materi secara virtual karena beliau saat ini sedang ngajar. Jadi teman-teman diperhatikan ya materinya ya. Nanti kalau ada pertanyaan taruh di kolom komentar, nanti Mbak Beta yang jawab. Oke? Terima kasih dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Saya tunggu uploadan fotonya dengan minjem anak tetangga atau adik sendiri. Oke? Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Deka atas materi yang telah disampaikan, dan itu tadi merupakan salah satu metode belajar dengan menyenangkan yang pastinya akan membuat proses pembelajaran siswa menjadi lebih baik dan efektif. Untuk selanjutnya, materi kedua, berikut adalah video penyampaian materi dari Ibu Betaria Nurari Eka Hastutsi dengan topik Playful with Quizzes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Betaria. Saya pada kesempatan kali ini ingin berbagi tentang quizzes dalam VPL, Virtual Playful Learning, yaitu media pembelajaran dengan teknologi yang mudah dan simple, tidak menyulitkan bagi guru maupun siswa, tentunya dengan tujuan untuk mendukung proses pembelajaran, khususnya di masa pandemi saat ini. Dengan pembelajaran jarak jauh, kita ingin menciptakan pembelajaran yang tetap menyenangkan agar anak tidak merasa bosan. Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan, yang akan saya share kali ini mulai dari langkah-langkah untuk membuat latihan atau quiz game sampai nantinya dengan tampilan akhir pada tampilan layar siswa maupun guru. Nanti Bapak Ibu bisa melihat tampilan secara keseluruhan sampai dengan akhir. So to make it short, Bapak Ibu, let's get started. Kita mulai deh. Media atau aplikasi pembelajaran online quizzes dapat digunakan untuk membuat latihan soal atau quiz yang menarik sehingga tidak membosankan, khususnya untuk pembelajaran daring. Selain tampilannya yang menarik, disertai dengan alunan musik, di akhir kuis, siswa dapat mengetahui perolehan nilai yang dicapai, sama seperti ketika anak-anak bermain games. Nilai dapat diunduh dalam bentuk dokumen seperti Excel apabila diperlukan, sehingga ini akan mempermudah guru dalam melakukan penilaian. Saat ini banyak bermunculan aplikasi-aplikasi quiz online seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu, diantaranya Kahoot, Socrative, Quizpedia, Seesaw, dan yang pasti Bapak Ibu sudah familiar karena di setiap instansi atau sekolah sudah menggunakan aplikasi ini, yaitu Google Classroom dan Google Form. Baik, langsung saja kita mulai membuat quiz games dengan quizzes. Langkah pertama, kita mulai dengan mengetik quizzes pada laman Google dan klik quizzes seperti yang sudah muncul pada laman Google seperti ini. Atau kita bisa langsung ketikkan quizzes.com.
Tampilan ini sebagai pembuka laman quizzes. Silakan klik Get Started atau Mulai. Selanjutnya kita masuk ke login. Apabila sudah memiliki akun, di sudut kanan atas bisa langsung klik login. Apabila belum, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu seperti yang terlihat di bagian kiri ini, sign up. Bapak Ibu bisa gunakan sign up with Google, lebih cepat terhubung nantinya kalau sudah punya akun Google, khususnya ketika login. Tetapi kalau mau menggunakan cara seperti biasanya, menggunakan email, sign up with email juga silahkan. Seperti ini contohnya, saya menggunakan email lain. Saya ketikkan email, kemudian ketikkan passwordnya, kemudian klik login. Ini dia tampilan quizesnya. Ini nama saya di pojok kiri atas, ada nama akun kita di sini. Nah, saya cantumkan nama saya. Bapak Ibu nanti bisa lengkapi profil dengan cara mengedit melalui edit profile. Quizzes ini fleksibel penggunaannya, siswa dapat menggunakan HP ataupun laptop. Jadi kita fasilitasi karena tidak semua menggunakan laptop, kita pilih aplikasi yang fleksibel yang bisa digunakan baik di laptop maupun di HP. Langsung saja untuk membuat quiz, kita klik create. Kemudian kita pilih quiz. Oke, akan muncul seperti ini. Apa nama kuisnya? Bisa kita ketik di sini. Kita sesuaikan dengan topik atau tema yang sedang dibahas. Karena saya mengajar bahasa Inggris, saya beri nama untuk poin pertama, Present Simple EAP Class, English for Academic Purposes Class. Kemudian untuk poin yang kedua, Choose Relevant Subject, subjek yang diampu English. Sesuaikan dengan subjek yang Bapak Ibu ampu. Ada mathematics, science, computers, geography, silahkan dipilih. Selanjutnya, next akan ada tampilan seperti ini. Di sebelah kanan sudah ada nama kelas, Present Simple EAP Class. Agar lebih menarik, bisa kita tambahkan gambar. Kita bisa langsung klik di kotak Add Image, kemudian pilih gambar dari file Anda. Ini dia gambar yang saya pilih sudah muncul, Present Simple Tense. Gambarnya sudah ada. Untuk poin nomor 2, Select Language. Kategori bahasa yang digunakan di sini adalah English. Kemudian poin nomor 3, Select Grades. Kuis ini bisa digunakan untuk kelas atau tingkat berapa saja. Di sini saya gunakan, bisa digunakan untuk kelas 9 sampai dengan universitas. Kemudian yang bawahnya lagi ada informasi tentang who can see the quiz, siapa saja yang bisa menggunakan quiz ini. Nah, ini saya pilih public, visible to everyone, jadi siapapun yang mengakses quiz bisa menggunakan quiz yang saya buat ini. Nah, ini tergantung Bapak Ibu apakah mau memilih untuk bisa dilihat publik atau hanya siswa yang memiliki link yang kita bagikan. Jangan lupa klik save, simpan. Kita kembali lagi ke bagian ini, bisa kita lihat tampilannya sudah berbeda, sudah lebih cantik dengan gambar gitu ya. Nah, sekarang kita fokus dengan bagian kiri untuk membuat quiz atau memasukkan pertanyaan. Untuk waktu menjawab juga bisa kita setting di sini. Kita pilih untuk tiap nomor berapa detik waktu yang dibutuhkan. 15 detik, 20, 30 detik, silahkan pilih. Dalam quizzes, untuk membuat quiz ada 2 macam pilihan. Yang pertama yaitu teleport questions. Di sini kita bisa menggunakan soal yang sudah di-share atau di-upload oleh orang lain.
Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita ketik materi yang sedang kita gunakan untuk kuis ini. Topik yang saya bahas adalah present simple tense. Bisa kita lihat tampilannya ya. Macam-macam pertanyaan dari kuis yang sudah di-share oleh orang lain yang berfokus yang membahas tentang present simple muncul di sini. Pertanyaan-pertanyaan ini boleh kita gunakan Bapak Ibu karena pertanyaan yang muncul di sini memang disetting seperti yang saya tunjukkan tadi bisa digunakan publik. Jika sudah menemukan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang akan kita gunakan di kuis ini, tinggal klik di sebelah kanan pertanyaan tersebut ada add. Kita bisa langsung klik add atau tambah, nanti otomatis akan masuk ke dalam daftar pertanyaan kuis kita. Bisa kita lihat pertanyaan yang saya tambahkan tadi, question 1, pertanyaan nomor 1 sudah ada di sini. Sekarang kita akan membuat soal sendiri. Kita klik di bagian create a question, new question, membuat soal sendiri. Ini adalah jenis-jenis soalnya. Ada multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open-ended, dan juga slide. Nah, yang biasa kita gunakan adalah multiple choice. Jadi, kita gunakan yang ini ya. Kita pilih multiple choice, pilihan ganda. Kalau sudah, langsung kita ketik pertanyaan di sini, write your question here. Silahkan langsung ketik pertanyaannya. Kemudian, ketik pilihan jawaban. Tampilannya nanti seperti yang berwarna-warni di sebelah kanan ini untuk kuisnya. Jangan lupa klik jawaban yang benar. Dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan penjelasannya pada kolom answer explanation. Apabila sudah selesai, bisa klik save. Kita lihat sudah ada 2 pertanyaan yang muncul, question 1 and question 2 di sini. Apabila Bapak Ibu sudah selesai dengan sejumlah pertanyaan sesuai dengan yang dikehendaki, bisa ketik di pojok kanan atas, publish. Sebelum share ke peserta, kita bisa preview dulu. Kita cek dulu bagaimana apakah soal-soalnya sudah sesuai seperti dengan yang kita buat sebelumnya. Ini dia kuis yang sudah siap untuk kita gunakan. Bagaimana ya cara untuk share ke siswa? Di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu, start a live quiz, bermain langsung, dan juga jadikan PR, assign homework. Untuk assign homework bisa kita linkkan dengan Google Classroom untuk dikerjakan nanti. Untuk start a live quiz, bermain langsung, di sini kita bermain saat itu juga. Mode ini bisa digunakan setelah pembahasan teori di kelas, atau untuk pemanasan sebelum kelas mulai, atau untuk mereview materi di akhir kelas. Sekarang kita klik start a live quiz. Kemudian akan muncul 2 pilihan, classic and instructor paced. Kali ini kita pilih yang classic. Kemudian kita pilih continue, lanjutkan, langsung klik. Kalau sudah, akan muncul bagian seperti ini. Kita pilih or share via atau bagikan lewat. Setelah itu akan muncul seperti ini, copy link, salin link. Bisa kita tempel linknya di grup kelas online seperti Telegram, WhatsApp, atau Google Classroom. Siswa dapat langsung klik link untuk bermain. Ini adalah tampilan layar siswa. Siswa mengetik nama, kemudian langsung klik start. Ini adalah masih tampilan layar siswa selanjutnya. Betaria is the first to join. Ini adalah peserta pertama yang bergabung. Ini adalah tampilan layar pengajar, guru. Di sebelah kiri menunjukkan jumlah peserta yang bergabung. Apabila kira-kira semua peserta sudah siap, kita bisa klik start, mulai.
Ini adalah tampilan layar siswa yang sedang mengerjakan soal. Ada soal dan pilihan jawaban. Ini adalah tampilan layar pengajar. Kita bisa memantau kegiatan peserta yang sedang mengerjakan kuis. Siapa-siapa saja pesertanya, sampai di mana perkembangannya, sampai dengan nomor berapa, apakah mereka sudah selesai atau belum. Jika semua peserta sudah selesai, kita bisa klik End untuk mengakhiri atau menutup kuis. Ini adalah tampilan selanjutnya, akan muncul seperti ini, nama peserta dan peringkat yang diraih. First, second, third. Nama-nama siswa akan muncul beserta hasilnya, dan hasil dapat kita unduh dalam bentuk dokumen apabila diperlukan. Kira-kira seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kita bisa melihat peserta, kemudian progres yang dilakukan oleh peserta, apakah sudah selesai atau belum menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuis. Selamat mencoba Bapak Ibu. Quizzes ini sebagai salah satu alternatif media pembelajaran virtual playful learning agar siswa tidak jenuh. Demikian Bapak Ibu, sharing saya kali ini semoga dapat segera dipraktikkan. Masih ada fitur-fitur lain pada kuisis yang menyenangkan untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Silakan dieksplor lebih jauh. Tetap semangat, selalu semangat agar peserta didik juga selalu semangat. Stay safe and healthy Bapak Ibu. Demikian dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penyampaian materi dari Ibu Beta yang disampaikan melalui video penjelasan interaktif. Untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga lembar refleksi karena uang saku Training Access Gamification akan kami kirimkan setelah peserta mengisi absensi dan juga refleksi tersebut. Baik, untuk seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan pengambilan foto bersama. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan tiba saatnya kita di penghujung acara. Dari materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa playful learning ada untuk membantu siswa belajar dengan lebih baik dan menyenangkan. Memanfaatkan kecanggihan teknologi di era digital ini sangatlah diperlukan untuk menghasilkan kualitas belajar yang bermutu, seperti flashcard 4D yang menampilkan visual pembelajaran dan quizzes yang menyediakan game quiz menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Thank you. Ditunggu bulan depan ya. Mas, Ya. absennya di-share di grup ya Mas ya. Mungkin ada yang belum absen.